Nah, obesitas di Indonesia, ini Rikesdas 2013 ya, perbandingan aja. Pria itu 19,7%, wanita 32,9%. Jadi banyak wanita yang obesitas di Indonesia. Itu perbedaannya cukup signifikan ya. Nah, fakta obesitas umumnya wanita lebih obes daripada pria, dan wanita yang obes itu pendidikan lebih rendah di seluruh dunia. Ya. Dibandingkan dengan wanita pendidikan tinggi. Tapi di Indonesia, obesitas itu berdasarkan pendidikan, justru pendidikan tinggi. Itu satu problem ya. Justru kok di Indonesia pendidikan tinggi malah tidak bisa menjaga kesehatan. Orang yang mengalami obesitas itu kurang produktif, lebih sering sakit, dan waktu kerja 10% lebih sedikit dari orang non-obes. Nah, ini komplikasi dari obesitas. Mengapa obesitas menjadi satu program dari Badan Kesehatan Dunia untuk diatasi. Karena kalau Anda obes, Anda akan mengalami sleep apnea, jadi dan snoring, ngorok, dan kemudian sering kalau tidur tuh nafas seperti terhenti, dan ini berbahaya. Ya. Kemudian ada kemungkinan bisa stroke dan bisa kena penyakit jantung, diabetes. Kemudian pasti orang gemuk, maka abnormal lipid profile berarti ya mungkin trigliserid atau kolesterolnya itu meningkat. Kemudian bisa penyakit pada paru-paru yaitu asma dan pulmonary blood clot. Bisa mengembangkan penyakit hati, liver disease. Mulai dari hati berlemak dan sirosis, kemudian mengembangkan gallstone, batu pada empedu, dan mengembangkan kanker. Kanker yang berkorelasi dengan kelebihan berat badan. Yang paling sering ditemukan adalah kanker payudara, kanker rahim, kanker usus besar, kanker kerongkongan, kanker pankreas, kanker ginjal, dan kanker prostat. Kemudian bisa terjadi pankreatitis, yaitu radang pada pankreas, dan kemudian jadi sakit pada pankreas bukan hanya diabetes tapi radang pada pankreas. Dan kalau radang ini terjadi terus-menerus bisa memicu keganasan di pankreas, menjadi kanker pankreas. Kemudian ada female disorder, yaitu abnormal period infertility, itu adalah kesuburan dari wanita itu menjadi tidak normal. Wanita gemuk rata-rata punya problem dengan siklus menstruasinya dan masalah dengan kehamilannya. Kemudian dapat menyebabkan arthritis, yaitu penyakit radang pada sendi, dan inflamed vein, dan sering dengan ada blood clot, ada bekuan darah pada pembuluh darah balik. Karena itu kadang-kadang kalau di daerah kaki itu seperti ada ulat-ulat di bawah kulit. Dan pasti orang gemuk sering mengalami gout, ya, penyakit encok. Nah, oke, mari kita melihat obesitas pada orang dewasa umur 18 tahun menurut provinsi. Ya. Yaitu indeks massa tubuhnya di atas 27. Rata-rata Indonesia 21,18, dan Anda lihat obesitas itu ada 10 daerah tertinggi. Kegemukan Sulawesi Utara itu nomor 1 orang gemuk. Karena itu nanti Anda lihat nanti di hari-hari berikut bagaimana korelasi kegemukan ini dengan berbagai penyakit. Ya. Jadi dulu DKI Jakarta itu gudang orang gemuk, sekarang berpindah ke Sulawesi Utara. Karena itu jika ini tidak diperangi, maka saya sendiri orang Sulawesi Utara, maka ya ada kemungkinan 100 tahun ke depan lagi sulit mempertahankan masih ada orang Sulawesi Utara yang sehat. Ya, mungkin sudah tumbang semua dengan berbagai penyakit degeneratif. Dan umur harapan rata-rata kehidupan itu menurun. Mungkin di bawah 60 tahun. Jarang yang nanti akan mencapai umur panjang. Nah, Anda lihat 10 daerah, nomor 1 Sulawesi Utara, nomor 2 DKI Jakarta, kemudian diikuti Kalimantan Timur, Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Maluku Utara, Gorontalo, dan Aceh. Mari kita lihat proporsi kegemukan obesitas sentral, perut buncit. Sulawesi Utara malah 42,5%. Kemudian diikuti DKI Jakarta, jadi hampir 50%. Orang Sulawesi Utara itu perut buncit.
Nah, mari kita lihat prevalensi tekanan darah tinggi. Apakah betul kegemukan berkorelasi dengan penyakit tekanan darah tinggi? Anda lihat Sulawesi Utara ranking 1. Penderita darah tinggi di seluruh Indonesia. Jadi terbukti. Dan Anda baca itu 10 daerah tadi di mana terjadi obesitas. 10 daerah itu juga ranking dalam penyakit tekanan darah tinggi. Bagaimana dengan stroke? Sulut nomor 3, tapi masih di seputar itu. Ya, untuk stroke dari 10 besar di Indonesia. Bagaimana untuk penyakit ginjal kronik? Sulut nomor 3. Jadi orang sulut nanti akan banyak yang akan cuci darah. Ya, ginjal kronik. Dan harus ada lebih banyak klinik untuk cuci darah di sini atau ubah pola hidup. Tapi kadang-kadang kan kita masyarakat itu berpikir bahwa harus fasilitas kesehatan diperbanyak karena banyak orang sakit. Itu berpikir fatalisme sebenarnya. Karena tunggu penyakit seperti burung tunggu terbang baru kemudian disyat. Jadi tunggu penyakit baru kemudian ditembak itu penyakit. Dan kita mulai mencari magic bullet. Tapi ternyata ya minum obat juga orang darah tinggi, minum obat meninggal juga dengan darah tinggi. Orang diabetes minum obat meninggal, ya orang Manado bilang lebih soe, tambah bonus darah tinggi, serangan jantung dan cuci darah. Tapi ya begitulah, sudah jadi fatalisme manusia modern dengan tidak menghargai tubuh anugerah Tuhan. Di mana untuk membeli dia dari pasar dosa supaya dia hidup. Sebab Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tapi hidup yang telah dianugerahkan, yang telah dibayar oleh darahnya yang mahal, ia pergi ke kayu salib, digantung agar supaya kita hidup. Tapi kita tidak menghargai hidup itu. Karena kita sudah ditebus, banyak orang Kristen berkata, makang jo. Iya. Kita sudah ditebus, toh kalau mati masuk surga. Saudara hati-hati. Ikutlah pembahasan saya, dan saya akan mengupas lebih dalam soal teologi yang keliru ini di hari Sabtu. Oke, kemudian kita melihat penyakit jantung ya. Kaltara nomor 1, nomor 2 Gorontalo, DIY, Suluteng, DKI, Sulut di nomor 7. Tapi tetap ya tidak lepas dari 10 besar kegemukan di Indonesia. Nah, mari kita lihat apa kata ahli. Ya, kata pakar. Orang ini sangat dihormati di dunia sejak 1988. Dialah profesor pertama yang menemukan hubungan antara perut buncit, kegemukan dengan sindrom metabolik atau insulin resistant syndrome. Pertama kali dia menyampaikan pendapatnya ini di pertemuan dari American Diabetes Association. Nah, apa itu sindrom metabolik? Itu obesitas abdominal atau perut buncit. Adiopogenesis proinflamasi artinya penumpukan lemak pada perut itu menyebabkan peradangan inflamasi. Ya, sekarang di zaman Covid kita sering dengar ini inflamasi yang membunuh itu bukan virusnya, tapi karena inflamasi ada di mana-mana ya. Inflamasi multi organ karena cytokine storm, badai sitokin. Dan di Belanda Groningen University menemukan dalam riset mereka di Eropa bahwa yang meninggal bukan cuma rata-rata orang tua, tapi yang meninggal juga kalau orang muda itu pasti obesitas. Sekalipun tampak penyakit penyerta. Jadi hati-hati orang gemuk, berusaha jangan terpapar dengan COVID. Kalau Anda terpapar, Anda berisiko sekali. Karena Anda gudang inflamasi. Ya, Anda sudah jadi gudang sitokin. Anda tinggal sitokin diproduksi berlebih-lebihan, kemudian dia menyerang multi organ. Nah, ini juga yang menyebabkan lesi aterosklerotik, yaitu pembuluh darah itu rusak, penumpukan plak, kolesterol di situ, dan lemak-lemak yang proinflamasi sehingga pembuluh darah Anda menyempit. Dan terjadilah sindrom metabolik dan resiko global dari kardiovaskular, yaitu penyakit jantung dan pembuluh. Dan penyakit koroner dan cerebrovaskular, yaitu stroke pada orang diabetes. Itulah sebabnya diabetes dengan komplikasi makrovaskularnya, stroke dan jantung itu pembunuh nomor 1 di dunia. Bahkan di Indonesia menghabiskan 33% dana katastrofik dari BPJS. Nanti saya akan tampilkan waktu saya membahas, mungkin ada materi diabetes yang akan saya bahas, dan Anda akan lihat prediksi-prediksi yang dibuat para ahli dunia tentang diabetes di Indonesia. Dan Anda akan kaget. Karena itu saya katakan,
Jika pemerintah negara kita tidak serius dengan kegemukan dan diabetes, 30 tahun ke depan, jika kita belum kiamat, Indonesia perlu menyediakan 199 triliun, mau ambil dari mana? Hanya untuk intervensi orang diabetes, hanya untuk beri BPJS untuk orang diabetes. Gila kali ya. 199 triliun. Kita akan bahas nanti di pembahasan tentang diabetes. Nah, the National Cholesterol Education from Adult Treatment Panel 3 berpendapat bahwa penurunan berat badan secara bermakna dapat memperbaiki sindrom metabolik. Aktivitas fisik dan pengurapan asupan kalori akan memperbaiki sindrom metabolik. Perubahan diet diharapkan dapat membantu menurunkan kadar gula darah yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi. Apa yang dikatakan oleh National Cholesterol Education, program adult treatment, terkenal sekali ini. Apa yang diharapkan? Perubahan diet, bukan obat. Membantu menurunkan kadar gula darah tinggi dan tekanan darah. Saya akan bahas lebih lanjut nanti tentang diabetes itu. Bagaimana ya kita combat reversing diabetes dengan lifestyle medicine. Diet yang banyak mengandung buah, sayur, biji-bijian, lemak tak jenuh, susu rendah lemak, yaitu susu dari biji-bijian, bermanfaat pada sebagian besar pasien dengan sindrom metabolik. Ini penyebab kegemukan. Pertama, orang makan berlebihan dan tidak makan pagi. Yang berikut, orang makan tergesa-gesa dan makan di antara waktu makan atau ngemil. Yang kelima, makan tidak teratur. Jarak di antara dua waktu makan terlalu singkat atau terlalu lama. Yang keenam, mengkonsumsi makanan sampah, junk food. Anak-anak muda kita ya seperti itu. Nah, waktu muda dia belum perut buncit. Karena dia masih banyak aktivitas fisik. Tapi dengan makin banyak tanggung jawab dalam pekerjaan, makin banyak duduk, tingkat stres meningkat. Sementara pola makan tidak diubah, pasti mulai perut buncit. Mengkonsumsi makanan gorengan atau kerupuk. Peningkatan asupan makanan padat energi yang kaya gula dan lemak. Dan pada saat yang sama kekurangan vitamin dan mineral dan mikronutrisi lainnya. Makanan jenis pangan tinggi indeks glikemik, baru kemudian kurang aktivitas fisik. Mungkin orang bertanya, mengapa orang kegemukan ya? Kadang-kadang sering orang bertanya ke saya waktu konsultasi, Pak, Om, kenapa saya ini gemuk padahal makan saya cuma sedikit, saya gemuk gitu. Mari kita lihat. Orang kegemukan pasti makan berlebihan. Kenapa orang makan berlebihan? Mengapa sudah makan tapi sukar menjadi kenyang? Itu sebuah pertanyaan. Karena ada jenis makanan yang membuat Anda lapar terus walaupun Anda makan sampai perut buncit. Itu dia. Ini berbagai penelitian membuktikan, yaitu makanan yang paling tidak mengenyangkan adalah jenis makanan yang mendorong tubuh menyimpan lebih banyak lemak daripada membuat energi. Bayangkan kita makan supaya ada energi. Agar terjadilah proses metabolisme untuk menghasilkan energi dan supaya kita memiliki aktivitas fisik. Begitu kan maksudnya kita makan. Bayangkan mobil kalau kita kasih minum bensin. Tapi dia simpan tuh bensin dan dia tidak mau jalan. Tidak ada pembakaran begitu. Untuk apa itu mobil? Contohnya sederhana seperti itu. Kita makan agar supaya kita bisa ada energi untuk aktivitas fisik. Mata itu terbuka perlu energi, mulut berbicara, tangan bergerak, telinga mendengar, otak berpikir. Sekarang malah dia simpan, bukan bikin energi, dia simpan jadi lemak. Karena itu orang lemas, dia makan terus. Makan terus sampai kemudian berat badannya naik. Sebab yang dia makan itu tidak jadi energi. Itu sederhananya. Di masa lalu diyakini bahwa protein, lemak, dan karbohidrat yang dikonsumsi dalam jumlah yang sama memenuhi rasa lapar yang sama. Tapi dewasa ini penelitian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas rasa lapar dari ketiga zat gizi ini tidaklah sama. Nah, makanan yang paling tidak mengenyangkan itu makanan yang kaya lemak, kaya minyak. Jadi kalau Anda menggoreng itu nggak bikin kenyang Anda. Anda jadi gemuk, tapi Anda kelaparan. Hanya memiliki efek yang lemah dalam memenuhi rasa lapar relatif terhadap banyaknya energi yang diberikan. Jadi itu. Nah, jenis-jenis makanan yang membuat Anda sukar menjadi kenyang. Pertama adalah karbohidrat yang tidak mengenyangkan.
Itu gulanya tinggi, seratnya rendah, indeks glikemiknya tinggi. Apa itu? Nah, Anda saksikan sendiri. Kerupuk. Jadi tiap kali Anda makan dan makanan itu Anda dorong dengan kerupuk, saya juga suka dulu waktu muda. Orang Manado suka kerupuk sebab saya S1 saya di Jawa Tengah. Saya kuliah di Jawa Tengah. Nah, jadi ya ketularan orang Jawa Tengah makan kerupuk, tapi saya bertobat di usia 40 tahun. Sudah telat memang. Sudah sakit dulu. Baru bertobat. Karena itu saya mengamarkan sekarang. Iya, sebab secara moral saya berhutang karena tahu bahwa itu salah dan saya harus memberitahukan. Karbohidrat yang tidak mengenyangkan, gula tinggi, serat rendah, dan indeks glikemik tinggi. Ya ini dia. Goreng-gorengan yang paling top bagi anak muda kita. Nah, yang jadi persoalan adalah setelah anak itu kecanduan dari kecil, dia sukar bertobat setelah dia besar. Jadi kalau orang tuanya tidak pernah makan seperti ini, orang tuanya umur lanjut, anaknya mulai menuai sakit di umur 30. 35 mungkin sudah pra-stroke, ada umur 40. Jadi kalau ibunya mencapai 70 tahun, umur 55 anak itu ibunya yang kebumikan. Jadi mungkin terlalu sengak saya berkata demikian, tapi banyak yang akan terjadi demikian. Ini dia, karbohidrat yang tidak mengenyangkan anak-anak kita biasakan dengan makan ini. Ya mungkin kalau 1-2 kali tidak berpengaruh. Tapi bagaimana kalau dia seminggu 3-4 kali? Apalagi tinggal mall sudah jadi rumahnya gitu loh. Pulang sekolah mampir mall, sore-sore jalan-jalan ke mall. Ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Walaupun pandemi ini adalah rencana setan memang. Sebab tulisan pena inspirasi mengatakan bahwa virus ini deadly thing. Noda yang mematikan yang dilemparkan oleh setan ke udara. Di akhir zaman sebelum masa kesukaran. Ya, tapi itu bukan topik pembahasan saya ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan kenapa dalam providensianya, God's providence, dia mengizinkan ini. Supaya orang lebih tinggal di rumah dan kemudian mengolah makanannya sendiri gitu. Untuk makanan sehat. Apalagi seperti ini. Gula semua. Ya memang diabetes mungkin belum terjadi di usia 40 walaupun sekarang sudah beberapa. Mungkin ada 10%. Malah usia 30 sudah mulai pradiabetes. Nanti kita membahas diabetes dan saya akan buka semua fakta dan data diabetes. Karena ya ini, dulu kita jarang ada begini, tapi sekarang anak-anak kita seperti ini yang kita manjakan kepada mereka supaya mereka tidak ketinggalan zaman. Dan dosa-dosa yang tidak pernah diakui ini akan diperhitungkan kelak dalam penghakiman bahwa orang tua telah merusak Ka'bah Roh Kudus dari anak-anak mereka karena telah mendidik anak-anak mereka dengan makanan seperti itu. Kalau Anda orang Kristen yang saleh, Anda tahu bahwa Yesus adalah imam besar di bilik yang maha suci. Dan rohnya sementara dia menjadi pengantara, ya, menjadi imam besar untuk menerima syafaat kita, maka rohnya bekerja di atas dunia di dalam diri umat tebusannya yang menjadi Ka'bah Roh Kudus tubuhnya. Dan Ka'bah itu yang kita rusakkan tiap hari, memang tidak langsung mati dalam 1-2 hari. Tapi nanti mungkin, ya setelah 20 tahun di umur 45 kemudian itu rusak. Oke, mari kita lanjutkan. Ya ini juga karbohidrat yang tidak mengenyangkan, nasi putih. Tuhan buatkan nasi itu bukan beras putih. Tuhan buat itu brown rice, Tuhan buat itu red rice, black rice, dan green rice yang ada di Kanada. Nah, beras merah itu luar biasa sekali dan beras hitam. Nah, anak saya, dia tamat sarjana adalah peneliti beras hitam pertama di Indonesia dan orang ketiga di dunia yang meneliti beras hitam. Hasil penelitiannya itu yang dia pertahankan di Universitas Samratulangi di Manado itu, bahwa konsumsi beras hitam dapat mengendalikan profil lipid darah. Jadi waktu dia ujian sarjana itu guru-guru besarnya, profesor hanya bercanda dengan dia. Mereka nggak tanya sebab itu penelitian pertama. Bahkan belum ada referensi pendukung. Jadi makanlah beras hitam, maka kolesterol Anda terkendali. Bukan hanya itu, gula darah Anda terkendali, maka Anda makan beras hitam, kecil kemungkinan Anda akan menderita kanker. Jadi ada 2 jenis makanan, sederhananya. Ada lemak tinggi, karbo kompleks rendah, asupan energi tinggi, Anda tidak kenyang. Itu kesimpulan tentang makanan.
Kemudian makanan kedua, lemak rendah, karbo kompleks tinggi, indeks glikemik rendah, asupan energi rendah, tapi Anda kenyang. Oleh karena itu orang gemuk yang datang konsultasi dengan saya untuk mengatur pola nutrisinya, mereka kaget-kaget kadang-kadang. Om, loh berat badan saya turun om. Luar biasa. 5 kilo, 8 kilo, 12 kilo dalam 1 bulan, tapi kok nggak lemas om. Terus nggak lapar gitu loh. Kok energi nggak tahu datang dari mana, saya lebih fit gitu loh. Ini kuncinya gitu. Karena saya memahami molecular nutrition. Nah efek dari asupan gula fruktosa yang berlebihan. Jadi ini dia juga dosa pada masa modern ini. Ya, fruktosa itu gula buah. Tapi kemudian diekstrak, dijadi high fructose corn syrup dan dikasih di minuman-minuman manis itu. Itu gula putih yang jernih sekali dalam bentuk cair. Kalau Anda minum jus, Anda minum kopi, minum teh di restoran, Anda makan apapun itu ditaruh. Dan itu dikonsumsi. Nah ini fruktosa. Nah terus buah-buah manis seperti durian, seperti lengkeng, seperti cempedak, ya mangga aru manis. Ya ada orang sudah jadi vegetarian tapi kemudian serangan jantung juga hobi makan mangga aru manis. Sekali musim itu bisa satu hari bisa 10 sampai 15 dimakan karena enak benar. Nah, fruktosa ini membodohi metabolisme Anda dengan mematikan sistem kendali nafsu makan tubuh Anda. Maka dia gagal merangsang insulin. Gagal menekan grelin, hormon kelaparan. Jadi dia membuat Anda lapar terus padahal energinya luar biasa. Kemudian gagal menstimulasi leptin, hormon kenyang. Menyebabkan Anda akan makan lebih banyak dan mengembangkan resistensi insulin yang mengarah kepada diabetes, dan di Indonesia resistensi insulin itu mengerikan. Bahkan Perkeni, Perhimpunan Dokter Diabetes Mellitus itu, ya, ada 4 profesor sekarang di Indonesia ke sana kemari untuk mengkampanyekan itu, bergerak aktif, change lifestyle dan makan. Makanan yang indeks glikemik rendah, atur Anda punya gizi. Ya. Obat belakangan gitu loh. Kalau dulu orang yang penting makan aja, yang penting minum ini obatnya, dan masyarakat dididik secara salah. Seperti itu. Bagaimana menurunkan berat tubuh secara alami tanpa rasa lapar? Yaitu mengkonsumsi pangan ber-IG rendah karena tidak perlu menahan rasa lapar. Selain itu apa yang dibakar adalah benar-benar lemak tubuh. Nah, jadi pangan yang memiliki indeks glikemik rendah itu mengenyangkan dalam waktu yang cukup lama serta membantu membakar lebih banyak lemak tubuh daripada sedikit dan lebih sedikit massa otot. Jadi Anda kurus tapi Anda punya otot tidak rusak dibandingkan dengan Anda minum suplemen untuk melangsingkan tubuh. Itu sebuah contoh. Contoh seperti Anda kalau Anda makan misalnya keladi umpamanya seperti orang Papua, Anda makan ubi jalar, Anda makan yam itu di Papua banyak, atau Anda makan sagu, hanya makan sedikit udah kenyang. Karena itu orang Papua, orang Maluku slim-slim. Nah, orang Minahasa dia harus kerja di kobong pece, bahasa Manado. Harus kerja di sawah baru dia slim. Sebab makannya nasi. Kalau dulu nenek moyang orang Minahasa makan nasi beras merah atau brown rice. Sekarang anak-anaknya makan beras putih. Orang tuanya kerja keras makan nasi yang indeks glikemiknya rendah. Anak-anaknya sekarang dia macul pakai tangan di atas touch komputer dan di atas HP gitu loh. Olahraganya mungkin cuma mulut dan duduk di tempat duduk, itulah yang mengembangkan obesitas. Nah sekarang ada diet yang aneh oleh para pakar-pakar diet yang saya pikir mereka aneh juga ya. Kenapa aneh? Sebab kalau mereka mengerti ilmu-ilmu dasar di ilmu-ilmu biokimia, ilmu-ilmu dasar fisiologi, nggak ada itu diet itu sebenarnya. Nah, mereka menyalahkan karbohidrat untuk penambahan berat badan dan obesitas. Telah disarankan selama beberapa tahun belakangan ini. Karena itu mereka memotong, tidak boleh no carb, no carb. Anda lihat kemudian di-share di Facebook, di WA, di Instagram, dan orang disuruh makan lemak, keto diet. Betul dia kempes. Cepat dia turun. Karena tidak ada karbohidrat. Tapi kemudian ini, impair. Jadi dia mulai pikun, sukar konsentrasi, rasa kosong, brain fog, berkabut dia punya kepala, mengembangkan fatty liver, kerusakan ginjal, omset kardiovaskular,
Jadi buat apa Anda kempes, Anda kurus, tapi Anda mati cepat dengan penyakit degeneratif? Kalau cuma mau cepat kurus, gampang. Kadang-kadang saya bercanda. Datang aja ke saya, cuma 2.000 perak ongkosnya. Saya beli plester dan tampal di mulut. Tapi bukan itu sebenarnya. Jadi orang harus belajar untuk mengenal. Bayangkan kalau kita menafikan karbohidrat, no carb, seperti suka di-share-share, di-like, di YouTube, dan sebagainya. Nggak tahu dari planet mana itu ilmu nutrisi itu. Anda bandingkan aja di alam. Tuhan suruh makan buah-buahan, biji-bijian, polong-polongan. Itu semua sumber karbohidrat. Jadi Anda lebih percaya Tuhan atau lebih percaya nutrisionis keblinger itu. Yang sebenarnya kalau diuji sains itu salah. Tapi ya orang lebih suka. Mari kita buktikan apa yang Tuhan buat. Contoh kulit ari, contoh beras ya. Beras Anda lihat anatomi sebutir beras itu. Kulit ari, beras atau bekatul itu lapisan yang menyelimuti biji tepat di bawah kulit terluar atau sekam. Bagian yang kaya dengan serat dan kandungan vitamin B kompleks dan mineral. Kemudian endosperm adalah bagian yang lembut terdapat di pusat biji. Bagian ini kaya zat pati atau starch dan protein. Jadi Anda lihat bahwa yang kita makan itu endosperm, itu cuma zat pati dan protein. Itulah karbohidrat sederhana. Indeks glikemiknya tinggi dan itu menaikkan gula darah cepat dan itu yang mempromot kegemukan. Seperti itu. Kemudian lembaga germ, ini adalah lapisan berikut yang kaya asam lemak esensial, asam amino, vitamin E, fitokimia, dan nutraceutical. Bayangkan itu patah, karena itu beras kalau digiling disebut broken rice. Dia patah itu ujungnya, padahal di situ daya perkecambahannya Tuhan simpan itu seperti gamma orisinol pada beras merah. Anti kolesterol. Pada beras hitam itu proantosianidin dan lain-lain, anti kanker, anti kolesterol, anti diabetes. Tapi kita buang, kita kasih ke ternak. Jadi kalau sapi dan ayam bisa bercerita mengenai kecerdasan manusia dan kemudian mereka jadi bodoh, wah itu akan jadi sebuah cerita dongeng seperti itu ya. Tapi fakta seperti itu, ayam bertelur, ayam terjemur dengan hujan. Ya, berhujan-hujanan nggak sakit, ya itulah ayam kampung. Yang makan bekatul, tapi tuannya sakit-sakitan. Nah, banyak kegemukan sebenarnya disebabkan oleh dua faktor. Ya, peningkatan asupan makanan padat energi yang kaya gula, lemak pada saat yang sama kekurangan vitamin dan mineral dan mikronutrisi lainnya, dan kurang aktivitas fisik. Itu saja sebenarnya. Sederhana. Tapi kok kemudian dipersulit oleh ahli-ahli nutrisi keblinger itu. Jadi saya bilang biar dokter, saya ragukan dokter mereka itu. Ya. Anda lihat keseimbangan energi seperti ini. Keseimbangan energi itu energi in, yaitu eat, dan energi out, exercise. Itu hukum termodinamika. Ya. Mengkonsumsi lebih banyak kalori daripada yang Anda keluarkan, Anda akan bertambah berat. Itu tidak perlu Anda studi, itu sudah logis. Bakar lebih banyak yang Anda makan, maka Anda akan turunkan berat badan. Ini dikenal dengan keseimbangan kalori, dasar dari termodinamika. Nah, saya mau informasikan, lebih dari 10 pemenang hadiah Nobel pertama kali itu mengenai metabolisme energi di dalam sel. Penemuan mereka. Kok itu ditinggalkan, itu sains itu. Yang telah dimulai dari tahun awal-awal 1900-an itu memenangkan hadiah Nobel. Cuma karena dokter-dokter keblinger itu supaya dikenal dan sebagainya. Karena itu publikasi mereka nggak ada di jurnal. Cuma ada di Facebook, ada di WA, ada di Instagram. Dan masalahnya masyarakat kita itu terdidik dari situ. Belajar dari iklan. Cara yang efektif untuk merasa kenyang. Kurangi asupan makanan berlemak tinggi, misalnya goreng-gorengan. Bukan membatasi asupan pangan tinggi karbohidrat kompleks. Misalnya umbi-umbian, biji-bijian yang memiliki kulit ari. Otomatis asupan lemak akan berkurang. Begitu Tuhan atur, kita punya selera gitu. Ya. Lihat orang kampung. Yang jauh misalnya dari pohon kelapa dan tidak bisa bikin minyak. Seperti itu. Mereka makan umbi-umbian seperti itu. Mereka terpuaskan, jarang makan gorengan.
Tapi orang kota yang senang makan cake, nastar, kastengel, goreng-gorengan, es krim, waduh, ndak bisa dia makan nasi beras merah tuh, ndak bisa dia telan, apalagi beras hitam, apalagi makan umbi-umbian, ndak bisa. Itu hukum selera yang Tuhan bikin. Penelitian yang dilakukan di Sydney University membuktikan bahwa makanan yang paling mengenyangkan adalah pangan yang karbohidrat kompleks. Jadi apa yang perlu Anda lakukan? Saya sederhanakan saja. Yang perlu Anda lakukan adalah makan lebih banyak. Makanan yang rendah kalori, padat nutrisi. Ini adalah poin kunci untuk menurunkan kalori. Jadi ini dia sederhananya. Kombinasikan makanan alami untuk mendapatkan indeks glikemik rendah. Ini yang biji-bijian Tuhan bikin. Kita kenal beras merah, beras hitam. Ya, orang Kanada ada flaxseed di sana. Ada chia seed orang Indian, ada quinoa yang sekarang masuk ke Indonesia. Itu orang Indian tertentu. Karena itu Indian kalau hidup di alam liar mereka kuat sekali, tapi setelah mereka direservasi, umur-umur 50 udah serangan stroke. Jarang bertahan 60. Jadi pinter, jadi cerdas, berkebudayaan seperti orang bule tapi mati tumbang. Orang tuanya di alam liar hidup di gua-gua batu. Di pedalaman tuh masih umur panjang. Kombinasikan makanan alami. Ini indeks glikemiknya. Jadi walaupun ubi jalar itu manis, tapi dia ada serat larut di situ yang menahan gula darah. Berbeda dengan singkong. Kalau Anda mau langsing ya jangan makan singkong, itu padat kalori dia. Kombinasikan makanan alami, indeks glikemik rendah. Anda lihat sayur-sayuran, Anda kombinasikan. Ya, ini ada fitokimia untuk menolong mengendalikan gula darah. Kombinasikan makanan alami. Ya. Nah, karbohidrat ini dimusuhi. Padahal itu penting untuk mengoptimalkan latihan intensitas tinggi dan meningkatkan kinerja. Itulah kenapa Tuhan suruh makan biji-bijian. Tuhan suruh makan polong-polongan, Tuhan suruh makan sereal, Tuhan suruh makan buah-buahan. Sejadi Eden karena sumber karbohidrat. Agar supaya ada kapasitas otot itu untuk intensitas tinggi, kinerja tinggi. Jadi di zaman dulu itu manusia itu jalan kaki. Dia kerja potong kayu di hutan, dia kerja macul, jadi dia sit up terus. Nah, kalau kita lihat di uji coba pada atlet ya, kadar tinggi katekolamin di dalam darah dikaitkan dengan stres yang meningkat. Disebabkan dari reaksi psikologis, dari lingkungan atau kadar gula darah rendah. Jadi kalau atlet itu mau latihan stamina, kemudian dikasih karbohidrat dia kurang, dan kita kasih lemak sama atlet itu sudah terbukti. Mereka cek semua bahkan pemenang-pemenang memecahkan rekor-rekor dunia. Maka itu katekolamin meningkat. Waktu dia meningkat langsung pusing dia. Membanjir di otak, nggak bisa berpikir langsung dia punya otak brain fog gitu. Bagaimana kalau dia sementara lari? Langsung pingsan dia. Nah ini jurnal-jurnal saya sertakan di sini sebab mungkin di sini ada dokter dan ini. Influence of high and low carbohydrate diet following glycogen depleting exercise on heart rate variability and plasma katekolamin. Oke, jurnal berikut Anda lihat. Jadi kesimpulannya, jenis makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh menentukan apa yang akan dibakar dan yang disimpan sebagai lemak tubuh. Kalau Anda makan cuma disimpan-simpan jadi lemak, untuk apa? Padahal kita makan itu supaya kita ada energi. Nah ini dia manfaat penurunan berat badan. 5-10% maka terjadi peningkatan HDL 5 poin. Problem dari masyarakat modern adalah sudah minum obat kolesterol, setengah mati mau turun itu LDL, tapi HDL tuh turun lebih dulu. Karena apa? Tingkat stres tinggi, kurang berolahraga, dan hobi makan lemak, apalagi trans fat. Karena itu penyakit jantung dan pembunuh nomor 1 di dunia. Seakan-akan dunia ini terkutuk untuk mati dengan jantung. Dan kalau sudah tua orang jadi fatalism, ya layaklah kalau mati dengan jantung. Bahkan pendeta-pendeta sudah melayakkan itu dan di khotbah itu pendeta-pendeta berbohong katakan bahwa Tuhan sudah panggil. Padahal yang panggil penyakit jantung. Nanti saya sertakan lebih banyak ayat untuk membuktikan itu. Bahwa tidak semua kematian itu rencana Tuhan. Nah, penurunan triglycerid 40 mg per desiliter, penurunan HbA1c ini 0,5, padahal sulit sekali di Indonesia. Problem terburuk diabetes di Indonesia.
Di negara lain dikendalikan A1C itu, HbA1c itu di bawah 7. Tapi di Indonesia 9,2, paling tinggi di seluruh dunia. Itu laporan WHO. Karena itu dampak makrovaskular dan mikrovaskular yang menghabiskan dana BPJS itu luar biasa. Nah, penurunan tekanan darah 5 mm Hg memperbaiki sleep apnea dan penurunan peradangan pada sel-sel tubuh Anda. Jadi target penurunan kalau Anda mau buat sendiri di rumah tanpa kontrol dari ahli, 0,5 sampai 1 kg aja per minggu, jangan lebih dari itu. Kemudian timbang berat badan Anda cukup seminggu sekali supaya nggak jadi fobi. Tiap-tiap hari ditimbang, olahraga teratur. Setengah jam sampai 1 jam aja olahraganya. Nggak usah olahraga permainan, bulu tangkis, dan lain-lain, hanya meningkatkan hormon stres. Olahraga mengalahkan diri sendirilah. Pergi ke gym, pergi ke fitness, berenang, kayak berjalan kaki, bersepeda, dan sebagainya. Nah, ini kegiatan fisik 1 jam. Pekerjaan rumah rutin cuma 100 sampai 200 kalori. Bayangkan kalau ibu rumah tangga. Hobi makan di restoran Padang. Satu nasi makan siang di restoran Padang itu bisa 1000 kalori satu piring. Bayangkan. Dia makan pagi-pagi, dia sudah makan roti, minum susu, dan seterusnya. Kemudian makan nasi 1000 kalori, makan malam lagi pesta. Orang Indonesia suka makan malam pesta kan. Padahal dia sudah mau tidur. Padahal dia cuma bakar 200 kalori. Bagaimana dia kelebihan kalori? Tubuhnya cuma perlu misalnya 2000 kalori. Dia sudah kasih masuk 3500 kalori. 500 kalori disimpan. Dibagi 10 jadi 50 gram lemak. Jadi tiap hari dia simpan 50 gram lemak. 10 hari 500 gram lemak, setengah kilo. 20 hari tambah